Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kami bisa membuat video-video selanjutnya. Sekarang kita mulai tentang teori kecerdasan. Kalau bicara tentang kecerdasan, maka kita bisa lihat dulu definisinya. Apa itu definisi kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah dan belajar dari pengalaman. Nah, kecerdasan ini menurut beberapa ahli ada dua hal. Ada kemampuan itu yang mencakup berbagai karakteristik, keahlian, dan bakat. Ada juga kecerdasan itu adalah kemampuan yang sifatnya tunggal dan spesifik. Kecerdasan menurut para ahli, Wechsler mengatakan kecerdasan berkaitan dengan proses berpikir rasional dan bertindak secara sengaja guna merespon lingkungan secara efektif. Sedangkan Gardner mengatakan kecerdasan berasal dari proses mental manusia. Kecerdasan adalah potensi biopsikologis untuk memperoleh informasi dari lingkungan guna memecahkan masalah dan menciptakan sesuatu yang bernilai budaya. Alfred Binet mengatakan kecerdasan dalam psikologi meliputi kemampuan mental dan terdiri atas atensi dan memori. Selanjutnya, untuk kecerdasan ini diterapkan pada dua hal, yaitu yang pertama individu, yang kedua adalah perilaku. Individu berkaitan dengan kemampuan kognitif yang meliputi penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan kreatif. Sedangkan perilaku ini berkaitan dengan sesuatu yang tampak dilakukan oleh individu. Kita coba lihat beberapa teori tentang kecerdasan. Yang pertama yaitu General Intelligence, dicetuskan oleh Charles Edward Spearman tahun 1904. Kecerdasan umum yang dikenal sebagai faktor G atau G-faktor mengacu pada adanya kapasitas mental yang luas yang mempengaruhi kinerja pada ukuran kemampuan kognitif. Kita lihat tokohnya yaitu Alfred Binet yang hidup pada tahun 1857 sampai 1911 yang merupakan penyusun tes kecerdasan pertama. Nah, tes kecerdasan Binet ini dibuat untuk anak-anak sebenarnya. Ia mengembangkan konsep usia mental atau mental age, yaitu tingkat perkembangan mental individu relatif dibandingkan individu yang lain. Nah, ukurannya bagaimana? Yaitu melalui tes yang disebut dengan Intelligence Quotient atau IQ. Syarat daripada tes IQ ada tiga, yaitu validitas, reliabilitas, dan standarisasi. Validitas artinya alat tes tersebut harus benar-benar mengukur apa yang harus diukur. Yang kedua, reliabilitas, yaitu bahwa alat tes harus menunjukkan hasil yang konsisten. Dan yang ketiga, standarisasi, artinya alat tersebut harus memiliki prosedur yang terstandar. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu membandingkan usia mental atau mental age, disingkat dengan MA, dengan usia kronologis atau chronological age atau disingkat dengan CA. Anak yang sangat cerdas berarti MA-nya lebih tinggi daripada CA. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi kecerdasan? Ada dua hal. Yang pertama yaitu genetika. Ini terkait dengan keturunan dari orang tua, sifatnya internal. Yang kedua adalah lingkungan, berupa dukungan orang tua, sekolah, lingkungan sosial. Nah, tentunya lingkungan yang baik akan memungkinkan karakter genetiknya berkembang optimal. Nah, terkait dengan nilai intelijensi, ini kriteria kecerdasan ditentukan dari skor yang diperoleh dari tes intelijensi. Menurut Wechsler, kecerdasan manusia kategori rata-rata itu berada pada skor 90 sampai 109. Sedangkan individu yang memiliki kecerdasan tinggi atau disebut dengan berbakat itu IQ-nya 135 atau lebih. Sebaliknya, ada juga kondisi ketidakmampuan intelektual, yaitu keterbatasan kemampuan mental yang berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Nah, ini tentunya memiliki skor IQ di bawah rata-rata. Penyebabnya bisa faktor organik yang meliputi genetika, kerusakan otak, dan kemunduran. Ada juga faktor sosial budaya. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu primary mental abilities yang
disampaikan oleh Louis J. Thurston tahun 1938 yang mengatakan bahwa kecerdasan tidak bisa digeneralisasi. Kecerdasan menurut beliau terdiri dari berbagai macam kemampuan mental. Yang pertama yaitu associative memory, yaitu kemampuan menghafal dan mengingat. Yang kedua, numerical ability atau kemampuan numerik, ini kemampuan memecahkan masalah aritmatika. Yang ketiga, perceptual speed, yaitu kemampuan untuk melihat perbedaan dan persamaan antar objek. Yang keempat, reasoning atau penalaran, ini kemampuan untuk menemukan aturan. Yang kelima, spatial visualization, yaitu kemampuan untuk memvisualisasikan hubungan. Yang keenam, verbal comprehension, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan dan memahami kata-kata. Dan yang ketujuh terakhir adalah word fluency atau kefasihan kata, yaitu kemampuan menghasilkan kata dengan cepat. Selanjutnya kita lihat teori yang ketiga, yaitu multiple intelligence. Ini dicetuskan oleh Howard Gardner tahun 1993. Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk ini ada 8 jenis. Yang pertama yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. Ciri-cirinya selalu bergerak, tidak bisa diam, mengetuk-ngetuk atau gelisah ketika duduk lama. Dan juga menonjol di salah satu cabang olahraga, satu atau lebih cabang olahraga, menunjukkan kemahiran di bidang keterampilan. Kemudian juga menampakkan berbagai macam sensasi fisik ketika berpikir atau bekerja. Yang kedua, kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan merespon dengan tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Ciri-cirinya mudah bergaul, mempunyai 2 atau lebih teman dekat, memiliki empati yang baik atau perhatian kepada orang lain atau sesama, banyak disukai teman, dan senang menjadi pemimpin. Yang ketiga adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kapasitas untuk menjadi sadar diri dan selaras dengan perasaan, nilai, kepercayaan, dan proses berpikir batin. Ciri-cirinya memiliki perencanaan diri yang baik, lebih memilih bekerja sendiri daripada bekerja sama dengan orang lain, tidak mengalami masalah ketika ditinggal bermain atau belajar sendirian, menunjukkan sikap mandiri atau kemauan keras. Kemudian yang keempat, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, dan kemampuan untuk membedakan pola logis atau numerik. Ciri-cirinya suka bekerja atau bermain dengan angka, suka mengerjakan teka-teki logika atau soal yang sulit, suka membuat kategori, hierarki atau pola logis yang lain. Dan juga menunjukkan minat pada mata pelajaran yang berhubungan dengan sains. Berikutnya, yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbre. Ciri-cirinya bersenandung tanpa sadar, kemudian mengetuk-ngetuk meja berirama saat sedang bekerja, bersemangat ketika musik dimainkan, terus dapat mengingat melodi lagu, bisa menunjukkan nada yang sumbang, memiliki suara merdu, dan lain-lain. Yang ke-6 yaitu kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan hewan, tumbuhan, dan benda lain di alam. Ciri-cirinya menunjukkan minat pada ekologi, alam, tanaman, atau binatang. Kemudian suka karya wisata ke alam, kebun binatang, atau museum. Terus juga suka melakukan proyek-proyek yang berhubungan dengan alam, seperti mengamati burung, mengumpulkan serangga, mempelajari pohon, seperti itu. Kemudian yang ke-7 yaitu kecerdasan verbal linguistik, yaitu keterampilan verbal yang berkembang baik dan kepekaan terhadap bunyi, makna, dan ritme kata. Ciri-cirinya suka membaca dan menulis buku, menyukai pantun, permainan kata, suka bercerita, berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang sangat verbal, kemudian dapat mengingat nama, tempat tinggal, atau hal yang sepele. Yang ke-8 yaitu kecerdasan visual spasial, yaitu kapasitas untuk berpikir dalam gambar dan gambar untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Ciri-cirinya suka kegiatan seni, pandai menggambar, senang melihat film, slide atau presentasi visual lain, terus suka mengerjakan puzzle, kemudian juga lebih suka membaca peta, diagram, grafik daripada teks. Oke teman-teman, demikian video kali ini tentang teori kecerdasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum.